Tema 3. Perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup semakin berarti. Simak di halaman 117. Ayo membaca. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu rencananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacalah teks berikut. Halaman 118. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antara manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Jaringan sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Simak di halaman 119. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Ya, tentu. Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, silakan ditulis ya. Mungkin anak-anak sudah bisa menentukan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 di setiap kalimat utamanya. Setelah ditulis, lalu di bawahnya, ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Jadi kalimat pentingnya ya sayang. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari setiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah, jadi kita merangkum kembali ide pokoknya lalu diserat di bawahnya ya. Simak di halaman berikutnya. Tuliskan kembali kata-kata yang digaris bawah pada kotak berikut. Oke, ditulis kembali sayang kalimatnya. Di halaman 118 ditulis kembali seperti gagasan, pesan, lisan, informasi ya pada kotak tersebut. Setelah ditulis, lalu carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digaris bawahi. Ya, buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digaris bawahi. Misalnya di sini gagasan. Nah, cari di kamus apa itu maksud dengan gagasan. Ya, arti kata tersebut dicari di dalam kamus. Ya, gagasan. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digaris bawahi. Kalau dibuat kalimat itu pasti nggak akan cukup ya sayang. Nah, berarti anak-anak mengartikan saja ya, nggak usah dibuat kalimat gagasan.
diartikan gagasan itu apa artinya. Seperti itu sayang ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10. Simak di halaman 121-nya. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis bidang dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Nah, silakan diamati. Di sini ada sebuah kalimat. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15, Jakarta. Nah, dulu seperti ini sayang kartu posnya. Nah, sekarang mungkin sudah jarang menggunakan kartu pos seperti itu. Nah, 122. Ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya Siti, Dayu, dan Lani menghias keliling kartu pos dengan karya hias. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Oke, dihias. Nah, contohnya seperti ini membuat kartu posnya. Ayo mengamati, Siti dan Lani telah selesai menghias keliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Wow, kartu pos seperti ini. Nah, boleh menghias ya. Menghias dengan dengan kertas HPS atau ya kertas HPS saja. Ukuran panjangnya ya kita sesuaikan. Ya, ukuran panjangnya Bapak dikasih 20 saja ya. Panjangnya 20, lalu lebarnya yaitu 10 ya. Untuk membuat hiasan kartu undangan pos. Bahannya dari kertas HPS, kita samakan panjangnya 20 dan lebarnya 10 ya. Contohnya seperti itu. Atau boleh kreasi dengan kreasi hiasan lain mengenai tentang kartu pos juga boleh. Sayang ya. Oke, kenapa harus sama? Karena supaya dipajang di kelas kita itu tidak ada yang besar, nanti ada yang panjang, ada yang kecil. Kita harus samakan. Jadi ingat, untuk membuat hiasan kartu pos panjangnya 20, lebarnya 10 cm ya. Oke, terima kasih ya. Nah, berikutnya kartu pos mempunyai tempat tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Simak di halaman 124. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebakan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contoh, persegi panjang. Nah, lalu ditebalkan setiap garis tepinya, garis pinggirnya ya. Nah, sekarang anak-anak boleh mencari bangun apa saja yang memiliki keliling ya, lalu ditebalkan. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran ke-1 telah selesai. Semoga anak-anak dapat menyimak dengan baik dan dapat dikerjakannya dengan baik pula. Kesimpulannya dari pembelajaran subtema 3 ya. Pembelajaran ke-1, yang pertama kita dapat memahami sebuah teks cerita sejarah komunikasi dan kita dapat menuliskan kalimat utama setiap paragraf. Berikutnya kita dapat membuat kartu pos dari bahan yang telah ditentukan oleh wali kelas ya. Jadi kita dapat menghias dan dapat mengaplikasikannya berupa media kartu pos ya. Berikutnya kita dapat mengetahui keliling sebuah bangun datar. Anak-anak tetap semangat, patuhi ayah bunda di rumah. Sekian dari Bapak. Titip tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.